Perkenalkan, nama saya Marsha lagi dari kelas 12 akuntansi. Saya di sini ingin mengerjakan ujian agama saya. Yang pertama yaitu khotbah, yang kedua menghafal 12 murid Tuhan Yesus, dan yang ketiga ialah menghafal Injil Rasul. Sebelum kita memulai khotbah, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya Bapa, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, karena pada hari ini kami dapat berkumpul di sini dengan bersama. Ya Tuhan, kami ingin mendengarkan sebagai tadi firman-Mu, kiranya Engkau memberi kami hati yang tulus untuk dapat menerima segala sebagian dari firman-Mu. Inilah yang doa yang kami sampaikan melalui anak-Mu, kami berdoa dan mengucap syukur terpuji dalam nama-Mu. Amin. Shalom saudara-saudari sekalian. Khotbah kita pada hari ini tertulis dalam 1 Korintus 9 ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan akan menguasai dirinya dalam segala hal. Pernahkah Anda mendengarkan tentang penguasaan diri? Apakah yang dimaksud dengan penguasaan diri? Ada dua kata Yunani yang diterjemahkan dalam penguasaan diri, yaitu enkratos. En yang berarti di dalam, dan kratos yang berarti kekuatan atau kuasa. Seseorang yang memiliki penguasaan diri adalah orang yang memiliki kekuatan di dalam dirinya. Jadi, penguasaan diri adalah salah satu kemampuan terbesar yang dapat kita miliki. Kemampuan ini berkembang ketika kita senantiasa dekat dengan Tuhan Yesus. Penguasaan diri itu bagi orang Kristen menunjukkan tingkat kedewasaan rohaninya, yang tidak hanya dalam satu aspek saja, tetapi meliputi seluruh aspek kehidupan. Orang yang memiliki penguasaan diri akan mampu menahan diri secara moral terhadap segala godaan, segala kenikmatan dosa. Ada tertulis di Galatia 5 ayat 16. Ya, kita persingkat saja. Hidup oleh roh, maka kamu tidak akan menemukan keinginan daging. Jadi, selama kita hidup keinginan daging adalah sebagian dari hidup. Keinginan daging adalah bagian dari kehidupan kita, dan satu-satunya cara mengendalikannya adalah dengan hidup menurut roh. Banyak orang yang sangat kecanduan terhadap seks, situs-situs porno, televisi, dan aktivitas-aktivitas lainnya yang menguasai dirinya begitu rupa. Seperti tertulis dalam Amsal 25 ayat 28. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti orang yang roboh temboknya. Menjadi orang yang tidak bisa menguasai diri dalam segala hal adalah sebuah proses. Tidak semudah membalikan telapak tangan. Penguasaan diri dan disiplin diri itu harus menjadi satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan. Paulus menggambarkan hidup sebagai arena pertandingan di mana kita harus berjuang dan bisa menguasai diri dalam segala hal agar dapat mencapai garis finish dan memperoleh hadiah yang disediakan. Disiplin diri adalah hal penting dalam pertandingan hidup ini. Jangan biarkan kesalahan masa lalu dan goda-godaan lain menghalangi langkah kita mencapai kemenangan. Mari izinkan Roh Kudus mengendalikan hidup kita. Bila kita hidup oleh Roh, kita akan menaati firman-Nya dan menghindari situasi di mana kita lemah. Roh Kudus yang diam di dalam diri kita, yang akan menolong kita ketika kita bertempur melawan segala macam bentuk godaan dosa. Jadi bukan upaya kita sendiri. Demikian khotbah saya. Terima kasih. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas segala sesuatu yang Engkau berikan untuk kami. Kami bersyukur masih diberikan kekuatan untuk menghadapi hal yang menurut kami sangat sulit. Tapi kami percaya Tuhan akan selalu bersama kami. Saat kami merasa ingin menyerah, Engkau selalu meneguhkan hati kami agar kami bisa semangat untuk tidak menyerah begitu saja.
Tuhan, kiranya kami bisa menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kami, Tuhan. Hanya di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Menghafal 12 murid Tuhan Yesus. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Matius, Simon orang jelas, Tadius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid. Pengakuan iman Katolik. Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Dan aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kebangkitan daging dan kehidupan yang kekal. Amin. Sekian dari tugas ujian praktek saya. Saya Marisa lagi. Terima kasih.